Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran dan keberkahan setiap harinya seperti hari-hari lainnya. Dan kalian tetap kuat mental segala apapun gempuran dari WA-WADC-nya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang KTP dipakai orang, kemudian dipakai untuk minjol. Apakah kita perlu untuk bayar? Gimana cara mengatasi untuk hal yang seperti ini agar kita tidak sampai bayar? Dan cara ngecek bagaimana KTP kita sudah dipakai orang atau enggak, gimana caranya sampai selesai. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi sekarang banyak sekali yang marak pertanyaan sama teman semuanya. Mbak, data saya dipakai orang, saya baru ngecek, ini kok bisa kayak gini ya? Mbak, saya nggak pernah minjem mbak, tapi kok tiba-tiba ada tagihan? Ini legal loh mbak tagihannya, kok bisa seperti ini? Nah, banyak sekali ya teman-teman pertanyaan seperti itu. Dan saya selalu jawab, ini bisa jadi data kalian dipakai sama orang. Nah, seperti vlog saya sebelumnya ada yang mengatakan bahwa dapat tagihan dari PT Collectius Asset Management yang mengatakan bahwa dia ada tagihan dari tahun yang lalu padahal tidak pernah minjam di aplikasi pinjol itu. Nah, sekarang buat kalian semuanya yang merasa KTP kalian atau data kalian dipakai sama orang lain dan digunakan untuk pinjol, tiba-tiba datang tagihan, perlu nggak untuk bayar? Nah, hal ini terjadi ya sama teman saya. Kebetulan teman satu Facebook saya yang bertanya sama saya, Mbak, ini kejadian sama saya ini Mbak, gimana caranya Mbak? Nah, jadi nih buat teman-teman semuanya yang merasa saat ini kalian mengalaminya, dengarkan baik-baik dan lakukan apa yang saya sarankan agar nantinya kalian tidak perlu untuk membayar. Ya, oke. Yang pertama, ketika kalian mendapatkan bahwa adanya tagihan datang ke tempat kalian padahal kalian tidak pernah minjam, yang kalian lihat pertama kali adalah cek tagihan itu. Cek tagihannya apakah dari pinjol legal ataukah dari pinjol ilegal. Kalau memang dari pinjol ilegal, tidak usah kalian bayarkan saat itu juga. Tidak usah takut sama teroran yang kemudian langsung lapor ke kantor polisi terdekat. Sampaikan, saya dapat tagihan ini, saya dapat ancaman, saya disuruh bayar, nomor teleponnya ini, saya tidak pernah menggunakan pinjol ini, bahkan uangnya cair kemana saya juga udah tidak pernah tahu. Ya, kemudian sampai keluar laporan dari polisi itu dipegang. Nanti kalau DC ngancam kalian, kalian bisa screenshot itu laporan polisinya, sampaikan sama DC-nya, saya sudah lapor pinjol kalian ke polisi dan ke OJK. Lapor juga ke OJK teman-teman ya, Satgas pasti, biar pinjolnya segera diblokir. Nah, itu untuk yang ilegal. Bagaimana untuk yang legal? Ketika kalian tahu bahwa data kalian digunakan sama pinjol, terus pinjol legal itu menagih sama kalian. Nah, kadang-kadang pinjol legal suka kebobolan seperti ini. Gak usah kalau kebobolannya, masalah nagih aja udah hampir sama dengan yang ilegal. Apalagi masalah pembobolan data seperti ini, pasti bisa digunakan. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa bisa jadi mbak, limit saya yang selama ini saya dapatkan, saya memelihara pinjol ini, saya tidak pernah galbay, saya tidak pernah sampai telat bayar, itu dipakai sama karyawan-karyawannya. Karena emang terbukti loh mbak, karyawan pinjol itu menggunakan pinjol juga. Nah, ini bisa jadi, walau kita nggak tahu juga ya kan. Cuman kita mengantisipasi biar hal ini tidak terus-terusan terjadi. Nah, kalau seandainya kalian dapatkan tagihannya itu berupa pinjol legal, yang pertama kali kalian lakukan adalah lapor kepada pihak polisi dan pihak pinjolnya. Nah, untuk apa lapor kepada pihak polisi? Untuk mendapatkan surat dari pernyataan polisi bahwa kalian tidak pernah menggunakan pinjol ini dan tunjukkan bukti bahwa selama ini yang ada di HP kalian sudah tidak ada lagi aplikasinya. Kemudian print rekening koran kalian selama 3 bulan terakhir untuk menyatakan tidak ada uang masuk dari pinjol ini. Ya, itu yang perlu pertama adalah rekening koran kalian. Dari mana ambil rekening korannya? Pergi ke bank di mana rekening itu memang khusus untuk pinjol. Misalnya Bank BRI. Berarti kalian datanglah ke Bank BRI terdekat tempat kalian. Kemudian kalian bisa print buku kalian atau minta rekening korannya. Biasanya dia berbayar. Satu lembarnya itu 2.000 atau 3.000. Itu bisa minta 3 bulan berturut-turut. Ya, itu untuk sebagai bukti. Kemudian kalau misalnya kalian mengurusnya di Polres tapi tidak mendapatkan kepastian, kalian wajib mengurusnya ke Polda, polisi setingkat polisi tertingginya lah ya teman-teman ya. Di sana ada divisi khusus untuk penanganan kriminal digital.
Nah, kalian laporkan di sana bahwa saya tidak pernah punya tagihan di sini, tapi saya ditagih. Nah, fungsinya ini untuk apa? Untuk mencegah kalian ditagih sama pinjolnya. Jadi kalian bisa mendapatkan surat kriminalnya, surat laporan kriminal maksud saya ya. Nanti kalian lampirkan itu untuk pengaduan kalian ke pinjolnya bahwa saya tidak pernah meminjam di aplikasi ini dan ini terbukti ada rekening koran saya selama 3 bulan terakhir tidak ada yang masuk dari aplikasi kalian. Dilampirkan dengan laporan dari polisiannya teman-teman ya, untuk membuktikan bahwa ini benar saya tidak pernah melakukan peminjaman di aplikasi kalian. Nah, ini sudah terbukti sama teman saya di Batam dan dia berhasil untuk tidak membayarkan pinjolnya ya. Jadi memang harus ke Polda gitu teman-teman ya. Nah, itu hal yang memang bisa kalian lakukan untuk saat ini karena kejahatan kriminal ada di mana-mana. Saya yakin kalian pasti pernah melakukannya. Terus bagi kalian yang tidak punya waktu, bagaimana Mbak? Saya nggak punya waktu untuk ke Polda. Saya untuk ke Polda pasti nanti ada ini itu. Saya takut untuk hal-hal yang seperti ini ya, karena saya untuk segala bukti aja saya masih ketakutan untuk ngurus-ngurus yang seperti ini. Apakah perlu saya bayarkan saja Mbak? Nah, jawabannya tidak perlu. Jangan bayarkan dulu hal-hal yang memang tidak pernah kalian gunakan, tidak pernah merasa kalian ajukan, jadi jangan bayarkan dulu. Nah, bagaimana cara untuk memastikan bahwa nantinya saya tidak akan pernah ditagih? Yang pertama, kalian wajib lakukan yang namanya cek slip OJK. Ya, cek slip OJK teman-teman ya. Cara cek slip OJK sudah pernah saya sampaikan. Kalian bisa melalui laman IDEPku yang ada di OJK atau kalian bisa datang langsung ke kantor OJK. Karena untuk secara online sekarang sangat-sangat sulit, bahkan selalu ditolak setiap hari. Ya, saya sarankan untuk langsung ke kantor OJK terdekat. Berapa lama pengurusannya? Biasanya 1 hari langsung selesai. Tapi hasilnya mungkin kalian terima pada besoknya, ya enggak hari itu juga. Nah, di situ kalian cek kalau memang tidak ada yang masuk ke dalam slip OJK kalian, tidak usah khawatir, segala ancamannya juga akan menghilang. Dan tetapi saya perlu pastikan sekali, wajib untuk meminta laporan dari kantor polisi, itu wajib ya. Selain kalian ngecek di slip OJK tidak ada masuk, tetapi kalian perlu mengantisipasi untuk segala terorannya agar tidak datang kepada kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk cara mengetahui apakah kalian perlu bayar atau tidak. Kalau seandainya sampai masuk ke dalam slip OJK, bagaimana Mbak? Nah, saran dari saya, biarkan saja. Ya, tidak jadi masalah. Kalau seandainya saat ini kalian tidak membutuhkan nama kalian untuk melakukan peminjaman, KPR atau segala macamnya, kalian abaikan saja dulu. Karena beberapa teman saya mengatakan bahwa dia masih bisa berhasil untuk mengajukan KPR ketika ada yang tergantung di slip OJK. Karena apa? Dia memastikan bahwa dia tidak pernah melakukan pinjaman di sini dengan membawa surat laporan dari kantor polisi. Ya, bisa teman-teman ya, alhamdulillah dibantu sama marketingnya. Ingat, segala sesuatu untuk pengajuan kalian kerja sama dulu dengan marketingnya. Sampaikan bahwa segala sesuatu ada yang dalam slip OJK saya ini dulunya saya tidak tahu, saya tidak pernah melakukan pinjaman di sini dan sekarang ada. Nah, ini bukti pendukung yaitu laporan polisi saya bahwa saya tidak pernah mengajukan pinjaman ini. Gitu teman-teman ya, wajib dilakukan untuk saat ini. Karena untuk kejahatan digital kita nggak tahu, semua orang bisa menggunakan data kita, apalagi yang sudah pernah bermain dengan joki ataupun juga menggunakan pinjol ilegal. Nah, itulah kenapa pinjol ilegal sangat saya tidak sarankan untuk kalian gunakan. Gitu teman-teman ya. Nah, buat yang sekarang ini tidak pernah melakukan pinjaman online tapi tiba-tiba mau KPR, nah ataupun mau melakukan pinjaman ataupun mau ngambil mobil ataupun mau ngambil motor, saran dari saya kalian wajib yang namanya cek slip OJK. Ya, wajib teman-teman ya, karena kita tidak tahu kalau kalian sudah pernah digunakan namanya menjadi kondar oleh teman kalian, otomatis data kalian sudah ada di pinjol-pinjol ataupun di DC-DC. Jadi itu untuk menjaga-jaga biar nantinya ketika kalian melakukan pengajuan kalian tidak menemukan kendala dan tetap aman sampai pengajuan kalian lolos. Gitu teman-teman ya, terutama buat kondar, walaupun hanya ada nomor HP-nya saja, saya yakin dari nomor HP itu bisa nanti terbuka data-data kalian. Karena yang namanya kejahatan digital kita tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan terhadap data kita. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster, menjadi informasi terbaru buat kalian. Tetap semangat dan kuat mental. Jangan pernah lengah, jangan pernah berpasrah diri, tetap lakukan yang terbaik buat diri kalian. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.